Bekal terbaik menuju akhirat. Takwa dan amal solih. Bekal terbaik menuju akhirat adalah takwa. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Lebih besar dari, berbekallah. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Quran Surah Al-Baqarah 197. Takwa mencakup menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangannya, dan menjaga hubungan dengannya melalui amal solih. Bukti nyata dan dalil untuk hal ini antara lain. 1. Keutamaan takwa dalam Al-Quran dan Hadis. Quran Surah Al-Hujurat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan seorang hamba di akhirat tidak ditentukan oleh harta atau kedudukan, melainkan oleh tingkat ketakwaannya. Ya ayuhan naasu inna halaknaakum min zakarinu wa unsa wa ja'alnaakum suhbanu wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun habir. Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni berasal dari keturunan yang sama yaitu Adam dan Hawa. Semua manusia sama saja derajat kemanusiaannya. Tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal dan dengan demikian saling membantu satu sama lain. Bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan lainnya. Allah tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan atau kepangkatan karena sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Karena itu berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu baik yang lahir maupun yang tersembunyi. Maha teliti sehingga tidak satu pun gerak-gerik dan perbuatan manusia yang luput dari ilmunya. Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki Adam, dan seorang perempuan, Hawa, dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit bukan untuk saling mencemoohkan, tetapi supaya saling mengenal dan menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kepangkatan, atau kekayaannya karena yang paling mulia di antara manusia pada sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Kebiasaan manusia memandang kemuliaan itu selalu ada sangkut pautnya dengan kebangsaan dan kekayaan. Padahal menurut pandangan Allah, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa kepadanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi dari Ibnu Umar bahwa ia berkata, Rasulullah SAW melakukan tawaf di atas untanya yang telinganya tidak sempurna, terputus sebagian, pada hari Fath Makkah, pembebasan Mekah. Lalu beliau menyentuh tiang Ka'bah dengan tongkat yang bengkok ujungnya. Beliau tidak mendapatkan tempat untuk menderumkan untanya di masjid sehingga unta itu dibawa keluar menuju lembah lalu menderumkannya di sana. Kemudian Rasulullah memuji Allah dan mengagungkannya. Kemudian berkata, Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan pada kalian keburukan perilaku jahiliyah. Wahai manusia, sesungguhnya manusia itu ada dua macam, orang yang berbuat kebajikan, bertakwa, dan mulia di sisi Tuhannya. Dan orang yang durhaka, celaka, dan hina di sisi Tuhannya. Kemudian Rasulullah membaca ayat, Ya ayuhan nas inna halaknakum min dakarin wa ansa beliau membaca sampai akhir ayat. Lalu berkata, Inilah yang aku katakan. Dan aku memohon ampun kepada Allah untukku dan untuk kalian. Riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi dari Ibnu Umar.
Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha mengetahui tentang apa yang tersembunyi dalam jiwa dan pikiran manusia. Pada akhir ayat, Allah menyatakan bahwa Dia Maha mengetahui tentang segala yang tersembunyi di dalam hati manusia dan mengetahui segala perbuatan mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik." 2. Amal solih sebagai bukti takwa. Amal solih adalah manifestasi dari takwa. Beberapa contoh amal solih dan keutamaannya. Salat. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut 45. Men kana yarju liqa'a Allahi fa'ina ajalallahi la'at. Wahuwas samiyul alim. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Setelah memperingatkan semua pihak, baik yang taat maupun yang durhaka, Allah mengisyaratkan anugerahnya kepada yang taat dengan berfirman, "Barang siapa yang beriman kepada kebangkitan dan mengharap pertemuan dengan Allah, maka bergegaslah mengerjakan amal saleh, karena sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan Dia yang Maha mendengar perkataan-perkataan hamba-Nya, Maha mengetahui perbuatan-perbuatan mereka, dan Dia akan membalas mereka masing-masing sesuai dengan apa yang dilakukannya." Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang sangat menginginkan untuk bertemu dengan Allah dan memperoleh balasan amal darinya di hari kiamat, sepatutnya beramal dan menjauhi segala larangan yang mungkin menimbulkan kemurkaannya. Sebab balasan untuk amal seseorang pasti akan datang. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui niat dan amal seseorang. Oleh karena itu, ayat ini merupakan peringatan agar setiap orang senantiasa berniat untuk mencapai apa yang diinginkannya, yakni keridaan Allah dan menanamkan rasa takut dalam hati sanubarinya akan azab dan siksanya. Maksud menemui Allah dalam ayat ini ialah memperoleh nikmat dalam surga sebagai balasan amal perbuatan baik, di mana puncak dari kenikmatan itu adalah dengan melihat zat Allah itu sendiri. Sementara itu Ibnu Abbas menafsirkan dengan arti hari kebangkitan dan hari perhitungan. Yang jelas makna yang terkandung dalam ayat ini mendorong seseorang untuk mempersiapkan diri dengan mengerjakan perbuatan baik sebanyak mungkin dan menjauhi sama sekali larangan-larangan Allah. Dengan demikian, mereka memperoleh kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Jumhur ulama tafsir menafsirkan liqa'ullah dengan maut kematian, yang sudah pasti datangnya. Namun dalam kata di atas terkandung pula arti janji Allah berupa balasan bagi amal baik dan siksaan untuk perbuatan jahat. Baik mati atau janji Allah, keduanya pasti akan datang. Sedekah, harta yang kamu infakkan di jalan Allah akan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Quran Surah Al-Baqarah 261. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Juz ketiga, Tafsir. Pada ayat berikut Allah menerangkan cara berinfak yang direstui Allah dan berhak mendapat pahala yang berlipat ganda. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam bentuk aneka kebaikan, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya di hadapan orang yang diberi, tidak pula membanggakannya, dan tidak menyakiti perasaan penerima dengan menyebut-nyebutnya di hadapan orang lain. Mereka memperoleh pahala berlipat di sisi Tuhan mereka, seperti dijelaskan pada ayat terdahulu. Selain menerima ganjaran, tidak ada pula rasa takut pada diri mereka. Mereka tidak merisaukan apa yang akan terjadi di masa depan, seperti hilang dan berkurangnya harta di dunia, dan pahala serta siksa di akhirat. Dan mereka tidak pula bersedih hati, yaitu keresahan akibat apa yang terjadi dan luput di masa lalu.
Tidak jarang seseorang yang bersedekah atau akan bersedekah mendapat bisikan dari dalam diri atau dari orang lain agar tidak bersedekah atau tidak terlalu banyak demi mengamankan harta yang akan menjadi jaminan bagi diri dan keluarganya di masa depan. Buanglah jauh-jauh pikiran dan perasaan semacam itu. Pahala dan keberuntungan yang akan didapat oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah bersyarat, yaitu bahwa dia memberikan hartanya itu benar-benar dengan ikhlas. Dan setelah itu dia tidak suka menyebut-nyebut infaknya itu dengan kata-kata yang dapat melukai perasaan orang yang menerimanya. Orang-orang semacam inilah yang berhak untuk memperoleh pahala di sisi Allah. Dan tidak ada kekhawatiran atas mereka. Dan mereka tidak merasa sedih. Ini berarti bahwa orang yang memberikan sedekah kepada seseorang, kemudian dia menyebut-nyebut sedekah dan pemberiannya itu dengan kata-kata yang menyinggung perasaan dan kehormatan orang yang menerimanya. Maka orang semacam ini tidak berhak memperoleh pahala di sisi Allah. Ini adalah ajaran yang sangat tinggi nilainya. Sebab ada orang yang menyumbangkan hartanya bukan karena mengharapkan ridha Allah, melainkan hanya menginginkan popularitas dan kemasyhuran serta puji-pujian dari masyarakat. Disiarkannya infak itu dengan cara yang mencolok, sehingga dia dikagumi sebagai seorang dermawan. Atau ketika memberikan sedekah itu dia mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan bagi orang yang menerimanya. Pemberian semacam ini bertentangan dengan tujuan agama, karena tidak akan menimbulkan hubungan kasih sayang dan persaudaraan, melainkan menimbulkan kebencian dan permusuhan. Sebab itu wajar jika orang semacam ini tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Ringkasnya, menafkahkan harta di jalan Allah haruslah dengan niat yang ikhlas dan maksud yang suci. Atas niat yang ikhlas inilah Allah akan memberikan pahala, dan masyarakat akan menghargainya. Rasulullah SAW bersabda, semua amal itu harus disertai dengan niat. Dan setiap manusia akan mendapat balasan atas amalnya berdasarkan niatnya itu. Riwayat Imam Al-Bukhari dari Umar bin Al-Khattab. Orang yang berinfak dengan niat yang ikhlas, selain akan memperoleh pahala di sisi Allah, juga tidak dikhawatirkan nasib mereka. Sebab mereka itu pasti akan mendapat pahala dan ridha Allah. Mereka juga tidak akan bersedih hati. Bahkan mereka akan bergembira nanti di akhirat karena mereka telah dapat berbuat kebaikan. Dan kebaikan itu mendatangkan pahala bagi mereka. Sebaliknya, orang-orang yang enggan berinfak, nanti di akhirat akan bersedih hati dan menyesal. Sebab tidak akan ada lagi kesempatan bagi mereka untuk berbuat kebajikan. Mereka akan menerima azab dari Allah. Sumber, kemenak.go.id. Berbakti kepada orang tua. Ridha Allah ada pada ridha orang tua. Dan murka Allah ada pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Bukti nyata dalam kehidupan. Ketenteraman batin. Orang yang bertakwa dan konsisten dalam amal soli seringkali merasa hidupnya lebih tenteram. Hal ini selaras dengan firman Allah. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd 28. Pengaruh positif sosial. Orang yang rajin berbuat baik cenderung meninggalkan warisan moral yang baik dan dikenang di dunia meski telah tiada. Kesimpulan, bekal terbaik menuju akhirat adalah takwa yang diwujudkan dalam bentuk amal solih. Dengan istiqomah, seseorang dapat meraih ridha Allah dan kebahagiaan abadi di akhirat. Sumber,